Oke, shalom semuanya. Slide saya. Oh iya, suara gembala dulu ya. Sorry, saya udah mau khotbah aja, udah mau ngegas aja nih. Kita dengarkan suara gembala dulu ya. Amin. Kasih tepuk tangan buat Tuhan. Kalau dengar Bapak satu ini kayaknya pengen maju terus ya. Ini gembala senior kita. Saya paling ngefans sama dia. Hamba Tuhan bukan dari luar negeri saya paling ngefans. Saya paling ngefans sama beliau. Namanya Timotius Arifin ya. Oke. Kerajaan Allah soal kuasa, betul? Dia bilang pelayanan yang wah-wah, mujizat-mujizat dimulai dari melayani apa? Janda-janda. Kemarin hari Jumat kita baru kumpul pelayan, ya. Mungkin yang dari Medan mau datang tapi belum bisa ya. Karena masih di ini ya, masih di bis ya. Ya, masih di bis gitu ya. Ya, kemarin Jumat kita ada kumpul pelayan-pelayan baru, siapa yang mau melayani, ya kan? Kita kumpul, kita lagi open dan Tuhan bilang bahwa tadi yang Pak Arifin bilang, kita ini bukan orang hebat, tapi kita melayani Tuhan yang hebat, betul? Orang yang dipenuhi Roh Kudus hanya untuk memuliakan Yesus, nggak ada untuk memuliakan diri sendiri. Oke? Kita di tema terakhir di bulan ini, understanding the gift. Saya ingin mengajarkan lagi tentang gift, satu kali lagi. Sudah yang dalam berdoa tadi mendengar suara Tuhan hari ini? Ada yang mendengar suara Tuhan atau perintah Tuhan atau diingatkan Tuhan tentang sesuatu tadi penyembahan? Ada? Siapa yang ada angkat tangan? Oke, bisa kesaksian sedikit dulu Man? Kamu diingetin apa sama Tuhan? Haleluya. Roh Kudus itu pribadi teman-teman. Namanya pribadi itu bisa disentuh, bisa dipegang, bisa dilihat, bisa didengar. Betul? Kamu bisa dengar tisu ini? Nggak bisa, karena dia bukan pribadi, dia barang. Amin. Tuhan tuh pribadi. Jadi kalau kita dibilang anak-anaknya, berarti kita bisa dengar Bapak kita. Oke? Tadi yang saya sebutkan, saya berdoa buat ada sebuah lambung yang bocor. Apakah ada dari keluarga teman-teman yang sakit lambung, jantung? Ada dari keluarga besar mungkin? Ada nggak? Nggak ada? Oke. Kok tadi tergerak untuk berdoa buat adikmu Fiona? Siapa namanya? Jojo. Kamu pulang kamu tumpangin tangan buat dia ya. Biar miracle happen. Gitu ya. Jadi setiap hal yang bocor dalam organnya, perintahkan, jadilah sembuh. Karena kerajaan Allah soal kuasa. Amin. Tetapi saya mau berkata sebaliknya. Ada dalam kisah di Matius, Tuhan aku sudah bernubuat bagi namamu. Aku sudah menyembuhkan orang sakit. Dan Tuhan bilang apa? Siapakah engkau? Aku tidak mengenal engkau. Nyahlah engkau pembuat kejahatan. Jadi saya kasih timbangan yang balance buat teman-teman ya. Saya ajarin tentang menyembuhkan yang sakit. Tapi jangan lupa yang utama. Memuji dan menyembah Yesus. Oke? Relationship with God. Itu yang pertama. Healing, rise the dead, itu cuma bonus. Sama-sama bilang bonus. Amin. Ya. Nah, sekarang gimana caranya teman-teman mau aktifin the gift? Ada satu hal yang menghalangi. Nih. Apa ini? Saya akan bahas tentang uang. Jangan tersinggung ya. Kalau yang tersinggung ya baguslah. Karena kita ini harus manusia menajamkan manusia. Kalau saudara berpikir, saya mengumpulkan saudara di tempat ini buat persembahan yang banyak, buat perpuluhan, Anda salah. Oke, saya clear di tengah ya, clear di awal ya, kok di tengah. Kalau saudara berpikir saya ngumpulin teman-teman cuma buat minta persembahan, Anda salah. Justru kami mengeluarkan uang supaya teman-teman bisa berkumpul. Aneh ya? Gereja macam apa ini? Ya, ini kisah para rasul gerejanya ya. GBI Rockaway Halim. Justru kami mengeluarkan uang supaya orang-orang bisa berkumpul. Kenapa? Untuk menyembah Yesus. Itu goal kami, untuk menikmati yang seperti ini, menikmati kesembuhan, menikmati berkat Tuhan.
Kami nggak gitu peduli soal uang. Kami mencukupkan semua, ibadah ya cukup aja kan. Gitu, kami nggak kekurangan. Ya, dan tidak akan pernah kekurangan. Nggak ada yang amin. Ya, doainlah gereja ini ya. Jangan kita aja yang berdoa, semuanya. Oke, next. Ini saya yang pegang aja. Terima kasih istriku. Wah, ini istri saya ya. Sudah menikah ya, sudah menikah. Haleluya. Nah, orang kaya sukar masuk kerajaan sorga. Kita baca dulu sama-sama, nanti saya jelasin. Kenapa saya mengangkat ini, uang ini? Karena ini real yang bisa dilihat, betul? Sekarang kasih saya lihat Yesus mana? Yesus mana? Ketika kamu sakit, percaya sama Yesus. Yesus dapat sembuhkan. Betul? Lebih gampang percaya Yesus dapat sembuhkan atau bayar rumah sakit. Anggap maksud saya? Ada sesuatu hal yang kamu gak bisa keluarin jika fokus kamu sama apa yang kelihatan terus. Make sense? Dan semua yang paling real ada di depan mata kalian. It's about money. Gong si fa coy. Yang orang-orang Cina ya. Bukan happy Chinese New Year. Semoga Anda tambah kaya artinya ya. Mamon sekali ya, cinta uang sekali ya. Oke, mari kita baca sama-sama ya. Ganti-gantian ya. Saya 18, teman-teman 19, nanti saya 20, teman-teman 21, saya 22, ya seterusnya lah ya, nggak usah dilinin ya. Lukas 18 ya, ini ada Injil sinopsisnya ya, ada di Matius juga ya. Ada seorang pemimpin bertanya kepada Yesus. Siapa? Pemimpin. Anda pemimpin? Amin ya. Katanya, guru yang baik, apa yang harus aku perbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Next. Engkau tentu mengetahui segala perintah Allah, jangan berzina, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, hormatilah ayahmu dan ibumu. Mendengar itu, Yesus berkata kepadanya, masih tinggal satu hal lagi yang harus kau lakukan. Jualah segala yang kau miliki dan bagi-bagikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di sorga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Lalu Yesus memandang dia dan berkata, alangkah sukarnya orang yang beruang masuk ke dalam kerajaan Allah. Dan mereka yang mendengar itu berkata, jika demikian siapakah yang dapat diselamatkan? Sama-sama sekali lagi katakan, apa yang tidak mungkin bagi manusia mungkin bagi Allah. Oke, dalam konteksnya gini ya. Jika demikian, apakah yang dapat siapakah yang dapat diselamatkan? Keselamatan itu tugasnya Tuhan udah. Karena itu mustahil bagi manusia, tapi mungkin nggak usah diganggu gugat soal keselamatan. Oke? Sekarang yang kita pikirin soal hati kita aja. Nggak usah pikirin soal sorga. Karena sorga itu udah bagiannya Yesus. Amin? Bagi kita nggak mungkin kita masuk surga, tapi itu mungkin bagi Allah. Oke? Nah, lalu apa yang masuk lubang jarum ini? Ya ini singkat cerita ya. Salah satu di gerbang di Yerusalem, mungkin saya lupa, Gilbert Lumoindong pernah ngomong, mungkin di bagian barat ya. Ada sebuah siku yang cuma satu garis gini di pojokannya. Ya. Jadi itu disebut lubang jarum. Jadi bukan lubang jarum yang buat jahit itu ya. Bukan. Jadi itu satu lubang jarum yang sempit cuma dari atas ke bawah gini. Kelihatan. Dan Tuhan bilang lebih gampang onta masuk situ. Onta itu nggak gampang juga masuk situ sebenarnya kalau teman-teman ke Israel. Nggak gampang juga. Tapi Yesus bilang lebih gampang onta masuk situ. Tetapi lebih susah lagi orang kaya masuk kerajaan. Oke? Nah sekarang ini kita lihat.
Yesus ini sedang ngomong hukum Taurat, betul nggak? Ini ada seorang pemimpin Yahudi, ya, anak muda, mungkin yang sekarang main forex, trading saham, ya, anak muda yang kaya raya, mungkin kalau sekarang, ya. Dikatakan gini, engkau tentu mengetahui segala perintah Allah, jangan berzina, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, hormatilah ayah dan ada berapa hukum? 1, 2, 3, 4, 5. Ini hukum Taurat yang sesama manusia. Dari 6 ke 10. Dari 5 ke 10, hormati ayah ibumu sampai terakhir, jangan mengingini orang lain. Betul? Kenapa Yesus nggak bahas yang keempat pertama? Kuduskanlah hari Sabat, jangan menyembah Allah yang lain. Jangan menyebut nama Tuhanmu dengan sembarangan. Kenapa? Karena dia tahu anak muda ini cuma ngelakuin hukum Taurat yang untuk sesama. Sebenarnya hatinya nggak ada ke Tuhan. Betul? Dia lakuin semuanya. Tetapi hanya untuk hukum Taurat yang 5-10. Yang buat Tuhannya 0. Makanya Yesus bilang ada 1 lagi. Yesus nggak bilang 4 lagi. 1. Tinggalin semua yang buat kebanggaanmu dan datanglah kemari dan ikutlah aku. Itu udah memenuhi 4 itu. Karena akulah Tuhan. Nangkep sampai sini? Itu case-nya. Itu case-nya. Dan apa yang terjadi ketika orang itu mendengar perkataan itu? Ia menjadi amat sedih. Sebab ia sangat kaya. Untuk membuka hal-hal rohani yang Tuhan sediakan, ada sesuatu hal jasmani yang harus dilepaskan. Kita jadi orang Kristen terlalu cepat dalam progres melayani. Ketika Yesus umur 30 tahun, apa yang pertama kali ia lakukan ketika dia mulai menggenapi panggilan jadi rabi? Dia tidak langsung pelayanan. Dia ngapain? Berpuasa. Betul? Dia ke padang gurun, dia berpuasa 40 hari. Lalu ketika dia turun, dia ngapain? Dia cari murid. Betul? Dia cari murid, baru mengadakan mujizat dan mengajar. Kita ini terlalu cepat. Begitu masuk gereja bisa nyanyi, langsung nyanyi. Bisa masak, langsung masak. Bisa susun kursi, langsung susun kursi. Bisa ngatur orang, langsung ngatur-ngatur pendeta. Kita terlalu cepat. Ada progresnya. Amin. Sama-sama bilang ada progresnya. Ada progresnya. Yang pertama, mencari wajah Allah, jangan yang lain. Jangan penuhi aktivitasmu untuk melayani, untuk memberi, untuk perpuluhan. Saya nggak bilang itu salah semua itu. Melayani Tuhan nggak salah. Tapi kalau kamu esensinya hilang, mencari Allah lebih dulu, kamu kayak anak muda ini. Kamu udah pelayanan. Tuhan, guru yang baik. Aku udah pelayanan, aku udah perpuluhan, aku udah bayarin ngerawat orang tua, aku udah bayarin adik kuliah. Ada satu lagi yang kamu belum. Lupakan semua kebanggaanmu dan datanglah kemari, ikutlah aku. Lalu, siapa yang kecewa? Jangan ada yang kecewa di tempat ini. Amin. Mau meninggalkan semuanya buat Tuhan? Siapa yang mau angkat tangan? Agak berat ya, agak berat. Kalau soal uang agak berat saudara-saudara. Yuk kita baca sama-sama. Karena khotbah baru pertengahan ya. Nanti di akhir mungkin angkat tangan semua ya. Itu harapan gembalanya ya. Matius 6 ayat 24. S itu artinya sinopsis. Ada Injil yang lain kisah ini. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan. Karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada, saya jelasin. Bayangin membenci dan mengasihi. Kata mengasihi itu pakai kata agapau. Teman-teman tahu ada 4 kasih? Agape, storge, filio, dan eros. Tahu? Yesus bilang pakai kata agapau kepada dua Allah. Artinya apa? Kamu memiliki cinta seperti Yesus. Cinta tak bersyarat. Tapi hati-hati. Kamu bisa cinta tak bersyarat kepada uang atau kepada Tuhan. Ngeri gak? Makanya banyak orang yang rela melakukan apa aja
untuk uang. Betul? Karena dia cinta semuanya, sangat cinta sama uang. Sometimes kamu harus memilih salah satunya. Kamu gak bisa pilih dua-duanya. Kamu pilih Tuhan atau pilih uang? Pilih Tuhan apa pilih uang? Ya, mungkin saya bilang both, ya oke lah. Tapi ada kalanya Tuhan minta Ishakmu. Betul? Yang kamu tabunganmu, depositomu, sahammu, mungkin satu kali korbankan itu. Karena aku pengen itu. Dan di situ teruji, kamu pilih uang apa pilih Tuhan. Oke? Nah, kata mengabdi ya, itu artinya doulos. Tahu doulos camp kalau GBI? Doulos itu artinya hamba, keset, nggak ada hak. Ya, artinya gini, kamu nggak bisa mengabdi pada Tuhan atau kepada mamon. Jadi artinya doulos to be a slave, serve atau do service. Kamu melakukan sebuah kegiatan untuk dia, kamu melayani dia, atau kamu menjadi budaknya, itu artinya mengabdi. Oke? Kita dipanggil menjadi anak-anak Allah, kita ini hamba-hamba Allah. Kita ini abdi Allah. Kita dipakai Tuhan, kemuliaan Tuhan ada dalam hidup kita. Amin? Dikatakan terang Tuhan terbit atasmu. Bahwa ketika Christ in you, hope of glory, itu ada kemuliaan Tuhan dalam hidupmu. Tetapi ketika kamu mengganti Yesus dengan hal-hal dunia, maka kamu menjadi budak atas Allah yang lain. Kamu melayani dia. Bisa bayangin, mestinya uang yang melayani kita, tapi kita sekarang melayani uang. Sadar? Sadarkah? Dan ini yang sangat kita hati-hati. Ya. Dan ini bisa, mana tadi amplop? Nah, saya sengaja membawa ini. Ini ya ini kebetulan aja saya ambil yang perpuluhan ya, bukan mau perpuluhan gitu, enggak, kebetulan. Jangan tersinggung ya, serius. Ini kebetulan saya ambil ini. Ini amplop. Dalam sudut pandang teman-teman, ini apa? Artinya apa? Persembahan. Oke? Persembahan. Sebenarnya ini bagian dari imanmu. Ini iman. Kami melihat persembahan, kami nggak menolak persembahan mau receh sekalipun. Kami sangat berterima kasih. Oke, clear dulu ya. Tetapi kami melihat apabila persembahannya ini misalnya, maaf ya, kecil misalnya, justru kami khawatir. Khawatir bukan gereja ini yang khawatir, kami khawatir pada jemaat. Apabila persembahannya sekian, apakah dia bisa makan? Nangkep sampai sini? Ini kami ngecek gitu loh. Dia gimana? Bisa makan nggak kalau persembahannya segini? Justru kami harus berdoa. Bisa bayangin kalau kami melihat persembahan yang kecil, kami berdoa buat kebutuhan teman-teman dong. Betul nggak? Seandainya saya kasih contoh ya. Misalnya adik saya nih, biasa ngasih misalnya 50.000, besok ngasih 5.000. Saya harus tanya, lu nggak ada duit ya? Kita akan berdoa buat kebutuhannya dipenuhi. Betul nggak? Nah, bagaimana kami tim pengembalaan mau berdoa untuk mengutus ke sini, dipenuhi Roh Kudus, kalau sementara kebutuhan utama aja masih sulit. Nangkap sampai sini? Kami bukan minta yang banyak, tapi justru di sini kami juga melihat bahwa ini bukan hanya sebagai rutinitas agama, tetapi ini iman. Nangkep? Ya? Ini iman. Dan saya harus clear, kalau teman-teman kesini nggak ngasih persembahan, it's okay. Clear? Teman-teman nggak ada uang, datang aja. Bahkan boleh makan kok, nggak bayar. Amin? Nggak ada masalah. Bahkan apabila teman-teman punya duit hanya untuk ongkos, datanglah, bayar aja ongkos, datang ke sini, nggak usah kasih persembahan. Karena ongkos itu sesungguhnya udah persembahan kamu. Karena kamu mau jauh-jauh datang ke Yerusalem untuk menyembah Tuhan. Amin. Ya. Jadi kami bukan ngomong soal uangnya, tapi kami mempersiapkan teman-teman supaya tidak diperbudak oleh uang.
Beberapa kali saya bicara, saya kesel sama tukang parkir, betul? Tapi kemarin saya sama istri saya ke Indomaret, saya tungguin di mobil, ya kan? Tiba-tiba dia muncul. Oh, terimalah kasih karunia, saya bilang. Amin. Itu bukan cuma soal uang. Uang ini gak ada artinya dalam kerajaan Allah. Tuhan lebih peduli hatimu, betul? Latihlah hatimu dengan uang ini. Jadikanlah mamon ini budak dalam hidupmu. Amin. Jadikan budak. Mentalnya investor. Wih, ngomongin bisnis nih ya. Saya kasih. Ya walaupun cuma 2.000 sih. Ya biasanya saya gak mau ngasih kan gitu. Saya kasih. Terimalah kasih karunia, saya bilang. Tetapi itu membebaskan saya dari rasa kesal. Betul? Nah, ketika teman-teman memberikan persembahan, jangan pikir teman-teman kurang. Tapi itu bagian dari imanmu. Bukan buat kami kok. Bahkan teman-teman memberi tetangga teman-teman kelaparan, teman-teman cuma punya duit sedikit, dia lapar. Dalam nama Yesus, aku ingin memberkati. Beri aja, ayo makan berdua. Itu juga persembahan, gak harus ke gereja. Karena kamulah gereja. Amin. Kami berusaha kok mencukupkan diri kami sendiri seperti Paulus. Amin. Ya walaupun dengan air mata ya. Saya hanya pengen habis-habisan buat Yesus. Amin. Siapa yang mau habis-habisan buat Yesus? Kalau kamu nggak percaya di mana hartamu berada, di situ hatimu berada, betul? Kamu tanya sama istri saya, kemana harta saya paling banyak? Kalau nggak percaya tanya istri saya. Ya, selalu setiap kali kalau saya pegang duit banyak, istri saya pasti ngoceh, udah jangan dibagi-bagiin gitu. Karena saya selalu kalau ini cuma pengen kumpul sama anak-anak rohani. Ke situ aja terus habisnya. Di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Amin. Kemana uangmu lari? Ke Pizza Hut? Wah, kita makan Pizza Hut ya. Tuhan memberikan kemurahan bagi orang yang murah hati. Itu janjinya. Amin. Karena itu salah satu sifat orang yang dipenuhi Roh Kudus itu murah hati. Kalau kamu bilang Yesus, Yesus, domba Allah, tiada yang mustahil. Tapi begitu dimintain duit, nanti dulu. Oh, berarti kurang dibaptis, kurang lama ya. Orang dipenuhi Roh Kudus itu murah hati. Amin. Coba bilang kiri kanannya murah hati. Murah hati. Dunia ini bisa melihat ada Yesus atau enggak dari murah hati kok. Betul? Kamu mau nginjilin orang, tolong aja orang itu. Gampang masukin Injil. Betul nggak? Gampang nginjilin orang, tolong aja orangnya. Pakai uang, betul nggak? Semua orang love money habisnya. Nah, ini saya kasih perumpamaan gini. Saya percaya ketika teman-teman bebas dari perbudakan akan uang, teman-teman akan mengalami sebuah lonjakan iman. Sama-sama bilang lonjakan iman. Saya sudah berkali-kali dites soal uang. Pernah dites soal uang? Pernah? Yang belum ini gimana? Teman-teman pasti dites. Saya pernah hidup 2.000 perak di Jakarta selama 1 minggu. Pernah? Duit sisa 2.000? Kami pernah kuliah 7.000 makan bertiga. Pernah? Nasi pak 3, telur 1 bagi 3. Sama anak kosan dulu di Kelapa Gading. Saya pernah. Saya selalu bagi-bagikan. Saya dikasih duit 500.000. Aduh, jangan ngomong nominal ya. Udah kesebut lagi ya. Udahlah, nggak usah dilanjutin lah ya. Nggak usah dilanjutin lah. Intinya kami pernah. Saya pernah pas kuliah tinggal 2.000. Waktu tinggal 20.000, saya isi bensin. Sisanya tinggal 2.000. Pikir buat bayar parkir kuliah kan. Selama 1 minggu, selalu ada yang kasih saya makanan selama 1 minggu. Entah diantarin ke kos, entah di kuliahan itu ada yang ulang tahun. Serius, kok ulang tahunnya tiap hari saya bilang gitu ya. Tiba-tiba di meja saya ada mie akang gitu ya. Tiba-tiba besoknya ulang tahun masak bakso. Besoknya lagi ada yang masak spaghetti selama 1 minggu. Dan terakhir saya melayani, saya dapat persembahan kasih. Haleluya, saya bisa hidup sampai minggu depan. Saya pernah. Tapi apakah saya mundur melayani Tuhan? No. Karena Yesus bilang, tinggalin semuanya. Datang kemari, ikutlah aku. Amin. Sampai hari ini Tuhan menyediakan segala sesuatu. Bukan karena kuat gagah kami.
Kami nggak mampu, tapi karena kemurahannya. Karena itu saya mau bilang sama teman-teman, saya bersaksi, Tuhan itu pemurah. Amin. Latih iman saudara. Jangan, kalian percaya lagi nih. Banyak orang yang pusing kalau nggak ada uang. Betul nggak? Orang itu bisa kelihatan kadang-kadang. Kalau di kantong penuh, nyembah Tuhan ngangkatnya itu tinggi gitu ya. Apalagi pakai cincin berlian gitu. Oh haleluya sampai belakang-belakang gitu ya. Tapi kalau pas lagi nggak ada duit, doanya meratap. Yesus pegang erat. Kenapa sih nggak begini juga? Artinya masih dipengaruhi imannya. Nangkap sampai sini? Iman yang seperti ini sangat terbatas. Sama-sama bilang sangat terbatas. Saya mungkin gak sesuai dengan tema yang mana, tapi ini khotbah penggembalaan teman-teman. Betul? Mungkin saya gak ngajar yang gimana, bahasa Ibraninya ini, saya gak ngajar. Tapi ini penggembalaan, saya belajar, ditegur Tuhan juga. Jangan ngajar yang susah-susah juga buat jemaat. Karena perlu digembalakan. Oh ya Tuhan, oke lah gitu ya. Ya makanya saya cetek-cetek aja ya. Tapi teman-teman suka khotbahnya? Suka aja lah ya. Oleng gembalanya ya. Oke, ini gambarannya. Ada satu Allah atau satu mamon. Betul? Tadi perumpamannya seperti ini. Ini adalah pintu gerbangnya, pintu masuknya. Kenapa saya buat Allah kecil, mamon gede? Ya karena pintu sorga itu sempit. Amin. Ya. Nah, sekarang kamu lihat. Di sini, ya mungkin saya cuma masukin ini ya. Bisa jelas yang di belakang? Masih bisa fokus ya? Oke, sebentar lagi. Di bawah ini adalah semua kegiatan teman-teman. Yang teman-teman bayar harga. Bisa kelihatan ya? Sela bisa kelihatan? Severiana? Oke. Ada ministry, ada activity, ada cara Anda berpikir, ada waktu Anda, ada visi Anda, pekerjaan Anda, filosofi Anda, dan identitas Anda. Kemanakah ini berlabuh? Jangan pikir ministry itu untuk Tuhan. Banyak pendeta yang cuma cari uang. Betul? Benar? Harus memberikan persembahan? Nggak usah dibahas ya. Hati-hati saudara-saudara ya. Banyak orang yang ministry hanya untuk cari kekayaan. Benar gak? Banyak orang semua aktivitinya hanya duit. Saya punya teman, ditanya hobinya apa? Cari duit. Bukan cari Tuhan. Oh Tuhan tolong ya. Cari Emang lari kemana sih itu duit? Sampai dicari. Bener gak? Sampai dikejar-kejar, lari kemana sih? Yang jelas-jelas Tuhan loh yang ngejar kita. Kita gak berbalik ngejar dia. Amin? Cara Anda berpikir, apa yang Anda pikirkan? Tahu dari mana Anda berpikir uang apa Tuhan? Lihat apa yang kalian ngomongin. Oh tiba-tiba ngomongnya, di sini ada cuan loh, di sini ada cuan. Oh udah, berarti yang Anda pikir uang terus. Betul? Coba lihat kalau kita ngumpul di meja makan, jemaat-jemaat, apa yang kita obrolin? Yesus. Amin. Sekali Yesus tetap Yesus. Lalu time, waktu teman-teman. Bill Gates lagi. Siapa? Bukan Bill Johnson, Billy Graham. Dia bilang kayak gini. Amplopnya perpuluhan ya. Dia bilang gini. Apabila saudara-saudara semua, buka KR ribuan orang ya, bisa memberikan persepuluhan buat Tuhan. Tetapi kenapa saudara juga tidak memberikan persepuluhan waktu Anda buat Tuhan? Wih keren bener. Seringkali kita cuma berpikir memberi persepuluhan soal uang. Tapi kita lupa memberikan persepuluhan soal waktu. Amin. Dan Billy Graham bilang, Tuhan lebih menginginkan engkau daripada uangmu. Amin. Coba bilang kiri kanannya, Tuhan lebih pilih engkau daripada uangmu. Ya. Kalau uangmu menghambat engkau untuk ketemu Tuhan, jualah dan datanglah. Amin. Bukan saya bilang di sini, pulang dari sini, jual motor, jual BPKB-nya. Bukan, jangan sesat, please ya. Itu alegorinya. Bilang, kalau dia ngomong sama pemuda itu memang betul.
jual semuanya. Karena dia udah tahu pemuda ini sangat cinta sama uangnya. Oke? Tapi kalau teman-teman gak cinta sama uang teman-teman, ya gak usah dijual. Oke? Ikut Yesus aja langsung. Potong kompas ya. Visi, filosofi, work, identity. Banyak orang yang identitasnya, yang tadi saya bilang, kalau punya banyak uang kayaknya bangga banget. Kalau gak ada uang, lesu, ngomong juga gak punya otoritas. Gak bisa. Identitas kita hanya berkuasa karena nama Yesus, bukan karena uang. Oke? Contoh, saya kasih contoh. Uang itu sangat nyata menjadi Tuhan kita, betul? Apabila Anda memiliki 100.000 dan yang lain memiliki 1 juta, maka identitas Anda menghadapi orang yang 1 juta, wah, dia lebih hebat ya dari saya, betul? Ketika 1 juta melihat orang yang memiliki 1 miliar, dia bilang, saya nggak punya apa-apanya. Maka kamu ngomong sama orang yang punya 1 miliar akan, iya Pak, iya Pak. Nangkep sampai sini? Otoritas Anda, identitas Anda, kalau Anda melihat ke uang, sangat terbatas. Make sense sampai sini? Tapi ketika kalian lupakan soal uang, kalian menerima sesuatu hal yang berharga dari sorga. Identitas kalian bukan apa kata orang, tapi apa kata Tuhan. Dan Tuhan bilang, engkau anakku, kau adalah bangsa yang kudus, imamat yang rajani, kau umat yang kupilih. Amin. Kamu mau ketemu orang punya 1 miliar, 2 miliar, 1 triliun, kamu gak takut. Karena kamu tahu otoritasmu bukan karena uang, tapi karena Yesus. Amin. Mestinya begini. Tadi ada or ya, sama-sama hilangin ornya. Perbudak mamon. Saya buat garis. Saya kasih mamon ini warna putih juga. Karena mamon itu equal dengan yang lainnya. Oke? Artinya apa? Memang semua kegiatan akan mengarah ke sini. Betul? Kamu kerja kalau nggak dibayar mau nggak? Tangkap sampai sini? Kamu berpikir, kamu aktivitas, filosofimu, identitasmu, memang semua mengarah ke sini. Kalau nggak ada uang juga susah. Betul nggak? Betul? Tapi Yesus bilang gini, semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal aku. Oleh karena itu, apa? Carilah kerajaan Allah terlebih dahulu, serta kebenarannya. Maka semuanya akan, Tuhan ngerti kok kamu butuh ini. Amin? Tuhan ngerti, sangat ngerti. Memang semuanya akan mengarah kepada mamon. Tetapi biarlah itu memang semua kegiatan akan ada timbal baliknya. Tapi mindsetmu bukan hanya soal mamon. Mamon pergunakan lagi untuk memuliakan Tuhan. Amin, saudara-saudara. Amin. Jadi levelnya teman-teman meningkat. Teman-teman bisa menerima kasih karunia-karunia yang gak pernah terfikirkan. Karena itu gak real. Betul? Gak bisa kita lihat dengan kasat mata, mamon sangat terbatas. Percayalah teman-teman, kelola aja uang teman baik-baik. Rajinlah memberi, bukan untuk mengharapkan balik. Enggak, ada kemurahan Tuhan sangat banyak dalam teman-teman memberi. Percayalah. Gak perlu mikirin kayak Warren Buffett. 20% return per tahun. Selama 30 tahun Anda akan jadi triliuner. Bukan itu poinnya. Kalau Anda udah mati umur 15, gimana? Bener gak? Nangkep sampai sini? Kan Warren Buffett bilang 20 tahun taruh aja sahamnya, lipatnya beribu-ribu %, kamu jadi triliuner. Ya kalau lu hidup 30 tahun. Bener gak? Saya aja udah hari Rabu nih, udah 30-an maksudnya ya. Orang-orang tua saya udah Sabtu. Wah ayo, mau investasi saham kayak Warren? No, jangan. Amin. Nah, saya kasih tahu ini yang terakhir ya. Wahyu 13. Ini soal uang sebenarnya, tapi ya ini tafsiran lah ya. Saya bilang sama teman-teman. Dan ia menyebabkan sehingga kepada semua orang, kecil atau besar, kaya atau miskin, merdeka atau hamba, diberi tanda pada tangan kanannya atau pada dahinya. Dan tidak seorang pun yang dapat membeli atau menjual selain daripada mereka yang memakai tanda itu, yaitu nama binatang itu atau bilangan namanya.
Yang penting di sini ialah hikmat. Barang siapa yang bijaksana, baiklah ia menghitung bilangan binatang itu, karena bilangan itu adalah bilangan seorang manusia, dan bilangannya ialah 666. 66. Teman-teman ngerti nggak ini ayat ini? Kalau baca, belum ngerti ya? Oke. Yang penting di sini ialah hikmat datangnya dari mana? Karunia roh. 1 Korintus 12. Karunia berkata-kata dengan hikmat. Permulaan hikmat adalah bukan takut akan ini. Betul? Ketika kamu takut akan ini, pasti kamu akan masuk area ini. Kamu dikasih tanda karena kamu nggak bisa transaksi. Nggak bisa transaksi lagi, betul? Dan di sini kamu butuh hikmat. Dan hikmat, kamu harus seperti yang ini. Kamu nggak bisa kayak gini. Karena ketika posisimu seperti ini, maka kamu akan ragu. Ditandain nggak ya? Saya nggak bisa apa-apa nih. Saya pilih Allah tapi saya nggak bisa apa-apa. Saya pilih Allah, saya makannya gimana? Karena masih sejajar antara uang dengan Tuhan. Betul? Tapi kalau begini, saya nggak peduli. Tuhan bisa kirimkan burung puyuh kok buat saya. Tuhan bisa kirimkan mana lagi kok di tahun 2023 ini. Amin? Nggak ada yang mustahil. Tiada yang mustahil, nyanyikan. Dan tiada yang suka bila roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil, tiada yang bangkitkan imanmu. Percaya sama dia 100%. Amin. Allah turut bekerja di antara. Oke? Ketika masuk momen ini, kamu gak ragu lagi. Karena kamu sudah bebas. Uang hanya menjadi budakku. Aku hanya perlu mendengarkan suara Rajaku, Yesusku. Amin. Dan apa yang terjadi? Sebenarnya gini. Iblis hanya mengkopi sorga. Saya bilang, iblis hanya mengkopi sorga. Hikmat itu datangnya dari Allah. Iblis pinter, tapi gak berhikmat. Karena dia gak takut sama Allah. Nangkap sampai sini? Karena orang yang memiliki hikmat hanya orang yang takut dengan iblis, gak takut sama Allah. Karena itu dia hanya pinter, tapi gak berhikmat. Karena itu jika pemimpin hanya pinter, tidak berhikmat, gak usah jadi pemimpin. Amin? Nah, jadi gini. Dikasih tanda di tangannya dan itu tuh budaya Israel. Kamu dimanapun di meja makan, kamu harus ngomongin tentang Yesus. Kamu harus taruh di ambang pintumu. Kamu harus taruh, ikatlah di tanganmu, ikatlah di dahimu untuk mengingat hukum-hukumku. Itu hukum buat Israel. Dan terakhir ditiru, ditaruh di tangan dan makanya orang Israel tuh kalau masuk pintu begini ya, Shalom. Ya, nonton The Chosen. Itu budaya Yahudi. Artinya yang terakhir gini, itu seorang manusia. Oke. 666. Itu tuh angka Ibrani. Huruf ke-6 itu huruf lambangnya manusia. Oke? Kenapa? Karena manusia diciptakan itu secara harafiah, itu hari ke-6 itu angka 6 adalah angka manusia. Kenapa 666? Karena dalam Ibrani angkanya Tuhan 111. Put God first. The perfect Trinity. Amin. Father, Son, and Holy Spirit. Iblis mau ganti penyembahan kepada manusia. Apa itu? Babel. Nah, tahu Babel? Siapa yang Babel? Pemimpinnya untuk menyembah selain Allah. Nimrod. Tahu Nimrod, Kejadian 6? Nimrod membangun sebuah menara dan mengganti tahta Allah, dan dia sebagai pemimpinnya. Nimrod berkata, aku akan mendirikan sampai ke langit. I, me, and myself. Spirit itu terus ada sampai sekarang. Tetapi di Wahyu dikatakan, hai Babel, engkau telah runtuh. Jadi spirit Babel, bagaimana Nimrod ingin berkuasa, menggantikan kemuliaan Allah menjadi kemuliaan manusia. Itulah yang akan terus dibangun sampai akhir zaman.
Sampai kamu melupakan Tuhan dan berharap aja sama manusia. Karena dunia sedang mengarah ke sini. Nah, karena itu teman-teman, saya ingin membebaskan teman-teman dari ikatan identitas yang salah. Tetap percaya Father, Son, and Holy Spirit. Tanggalkan segala sesuatu. Amin. Saya selesai. Tuhan Yesus memberkati. Kasih tepuk tangan buat Tuhan.